Halo semua, saya Josephine Stella Mary, NIM 20L10045 dari Progres DKV. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan berdasarkan video materi perkuliahan mengenai Tuhan di surga dan penderitaan manusia di bumi. Mari kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Menurut narasumber, mengapa banyak manusia menjadi wanita penghibur, bahkan sejak usia dini, ia hidupnya penuh dengan resiko penderitaan mendalam. Banyak manusia yang menjadi wanita penghibur diakibatkan oleh faktor utama, yaitu keterdesakan ekonomi. Mereka melakukan hal tersebut untuk bertahan hidup dan biasanya juga dikarenakan lulusan pendidikannya rendah sehingga tidak memiliki wawasan yang cukup luas ataupun keterampilan yang memadai untuk bekerja. Selain itu juga ada faktor lain yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut. Ada faktor-faktor seperti broken home atau pecahnya keluarga, kesepian, dan tidak mendapat perhatian yang cukup. Contohnya seperti mereka ingin memiliki sesuatu namun mereka tidak mampu untuk membelinya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud oleh narasumber? Mereka yang hidup di dunia kegelapan akan kesulitan mendapat niat baik atau menuju jalan terang. Mereka yang sudah hidup, jatuh, dan bekerja di dunia yang kegelapan akan kesulitan untuk kembali ke jalan terang atau jalan yang benar, karena profesi di dunia gelap seperti itu menuntut para pelaku untuk mempertaruhkan nyawa mereka karena bisa saja mereka dibunuh. Tidak sedikit pekerja di dunia yang gelap terbunuh selama mereka bekerja. Selain itu, mereka juga bisa menjadi sapi perah untuk orang lain, atau yang artinya mereka dapat dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar mereka. Orang-orang yang masuk ke dalam dunia gelap seperti itu bukanlah orang dengan niat yang baik, karena orang yang niatnya baik tidak akan jatuh terjun ke dunia gelap seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, menurut narasumber yang adalah wanita penghibur atau manusia yang secara sosial dipandang hina, apa arti penderitaan hidup? Ia merupakan seorang ibu rumah tangga yang terpaksa bekerja menjadi seorang wanita penghibur karena anaknya yang kecelakaan sehingga memiliki hutang yang cukup banyak. Ia juga sudah lama bercerai dengan suaminya dikarenakan suaminya yang menghamili orang lain dan terpaksa bercerai demi kebaikan anaknya. Selama seminggu di Bandung, ia terus menangis karena anaknya yang koma di dalam sebuah kamar hotel. Dan untuk melepaskan tekanan di dalam hatinya, ia pun menjadi seorang wanita penghibur untuk membayar hutangnya. Selama menjalani pekerjaannya pun, ia juga selalu menderita. Tidak jarang ia harus melayani orang-orang yang mabuk dan kasar. Terkadang ia juga harus melayani orang-orang secara bebas dan yang tidak membayar, karena sehingga dapat membuat diri terluka apabila tidak berhati-hati. Pertanyaan keempat, menurut narasumber berikutnya, apa yang terakibat penderitaan dosa pergaulan bebas yang pernah ia alami? Akibat dari dosa yang dialami oleh narasumber adalah ia menghamili pacarnya dan pacarnya pun melakukan aborsi tanpa sepengetahuannya. Hal ini menimbulkan rasa berdosa dari sang narasumber terhadap sang janin atau bayi tersebut yang seharusnya bisa hidup di dunia ini. Menurut narasumber yang mengalaminya, mengapa aborsi atau pembunuhan terhadap bayi dilakukan? Narasumber mengatakan bahwa kemungkinan besar hal tersebut disebabkan oleh traumatis tersendiri, karena dulu sang pelaku aborsi pernah memiliki pacar yang ditolak oleh keluarganya. Dan narasumber berpikir bahwa kemungkinan besar hal yang sama akan terjadi karena ia sendiri belum mengenal keluarga dari sang pelaku. Dan sang pelaku takut karena mereka akan ditolak karena berlainan suku atau ras, sehingga akan menimbulkan pro dan kontra tersendiri dalam kedua belah pihak keluarga. Faktor lainnya dipengaruhi oleh usia yang masih muda dan mereka masih menjalani kuliah, sehingga takut tidak dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik karena akan sibuk melahirkan dan mengurus anak. Pertanyaan yang keenam, menurut narasumber yang mengalaminya, apa resiko penderitaan akibat dosa ketidaksetiaan?
Dosa ketidaksetiaan sendiri mengakibatkan perpecahan dari keharmonisan dan kedamaian kehidupan yang seharusnya dapat terjaga apabila kedua belah pihak saling percaya dan saling setia satu sama lain. Untuk pertanyaan yang ketujuh, menurutmu bagaimana cara terbaik menghindari penderitaan? Berikan kutipan kitab suci yang sesuai. Menurut saya, cara terbaik untuk menghindari penderitaan adalah dengan mendekatkan diri dengan Tuhan, karena sumber dari kebahagiaan dan kedamaian hidup kita itu berasal dari Tuhan dan bukan berasal dari hal-hal yang duniawi. Selain itu, mencoba untuk merenungkan diri dan introspeksi diri dengan baik. Jangan lari dari masalah, dan sebisa mungkin untuk mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada. Menurut kitab Kejadian bab 3 ayat 1-24 yang menceritakan tentang manusia jatuh ke dalam dosa, kita seharusnya tetap berada dalam jalan kebenaran atau jalan terang dengan cara mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah. Kita seharusnya mendengarkan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan oleh Allah untuk kita lakukan. Karena apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh Allah adalah bukti kesetiaan, belas kasih, dan rasa cinta Allah terhadap kita manusia ciptaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan.